spiritual, dan itu yang menjadi fokusnya tim Cordisian. Sebenarnya kita mau mengembangkan spiritual life mereka dengan men-sharingkan seperti kita di Cordisian seperti apa, dan kita mau mereka juga mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan seawal mungkin, sedini mungkin, karena kita percaya kalau remaja, orang muda itu they are the solution gitu. Mereka adalah solusi dari berbagai masalah yang ada di dunia dan di dalam gereja. Program ini sendiri sebenarnya evolving, mungkin ada yang tahu dulu namanya sebenarnya bukan tim Cordisian, tetapi dulu namanya adalah Spes Cordis, yang artinya hati yang memiliki harapan, yang memang bekerja sama dengan paroki-paroki untuk mendampingi anak-anak ini secara lebih intensif. Dimulai dengan dulu berapa anak ya, Santi? 6 ya rasanya ya, 6 anak. Lalu kemudian sesudah dicoba setahun, 2 tahun, akhirnya kita mengambil model yang seperti sekarang ini dengan bentuk seperti komunitas basis begitu, seperti kelompok-kelompok sel sejak tahun 2015 ini sampai sekarang. Nah, sedikit update tentang mungkin sebelum update ini dulu deh. Tujuan dari Teen Cordisian ini sebenarnya ada 4. Kita mau mengejar 4 goal. Yang pertama itu kita mau membentuk adik-adik ini untuk memiliki iman Katolik yang bukan cuma mereka pahami, mereka ngerti, tapi mereka juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka yang sehari-hari. Maka materi formasinya juga banyak berputar di sekitar iman Katolik. Lalu kemudian kita juga mau mengajak mereka untuk mencari di dalam hidup mereka, Tuhan tuh mau mereka kemana, arahnya kemana begitu. Karena banyak juga anak muda saat ini tidak tahu mereka mau kemana, akhirnya suka nyasar gitu ya, seperti nggak punya kompas dan arahan. Jadi kita juga mau berusaha untuk membantu mereka untuk menemukan panggilan hidup mereka, arahnya kemana sih. Lalu kita juga mau membagikan sedikit banyak tentang prinsip-prinsip kepengelolaan, stewardship, bahwa mereka punya tenaga, mereka punya waktu, mereka punya talenta, punya berbagai macam karunia, dan juga nanti pada saatnya, mungkin saat ini karena dalam berbagai keterbatasan, mungkin mereka belum punya uang yang banyak, tetapi kita juga mau men-sharingkan bahwa itu bukan masalah, karena yang penting adalah bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan udah kasih ke kita. Maka kita juga ingin agar mereka bisa, pada saatnya juga nanti mereka bisa financially responsible atas at least diri mereka sendiri, dan akan baik banget kalau memang bisa berdampak kepada keluarganya juga. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita juga mau mengajarkan kepada mereka untuk memberikan balik kepada masyarakat begitu. Maka lewat 4 tujuan ini, kita coba rancang pertemuannya seperti apa, kita coba sharingkan kepada mereka beberapa skill dan beberapa arahan, dengan tujuan mudah-mudahan sesudah mereka 5 tahun bersama dari SMP 2, mereka masuk di usia SMP 2, 14 tahun kurang lebih, selama 5 tahun sampai SMA 3, kelas 12, sesudah lulus, harapannya mereka memiliki prinsip-prinsip dan dasar-dasar 4 hal ini dalam hidup mereka sebagai bekal untuk mereka melanjutkan hidupnya. Dan mereka sendiri kemudian ditawarkan, kalau mereka memang mau, mereka bisa bergabung dengan Domus Cordis, bukan lagi Teen Cordisian, tapi menjadi Cordisiannya, atau kalau situasi yang mungkin mereka pilih, mereka nggak mau, ya nggak masalah juga. Mereka bisa bergabung dengan berbagai macam komunitas dan kegiatan juga di paroki. Terserah mereka, kita memberikan kebebasan itu, tetapi paling enggak kita bisa memberikan kepada mereka pondasi ini. Ini tujuannya dari tim Cordisian, dan kurang lebih karena sekarang kita lagi pandemi, ini contoh salah satu pertemuan Zoom. Ini kalau nggak salah ini sekitar Oktober 2020 kalau nggak salah, kurang lebih berapa bulan yang lalu. Ya, menantang ya saat ini ya dengan pandemi begini. Kayak yang tadi Santi juga udah sempat share gitu,
uh, problem dengan sinyal, problem dengan kuota. Untungnya kan kemudian dari pemerintah juga ada kuota ya untuk mereka belajar, so lumayan aman terkendali lah untuk kuota. Yang lebih menjadi masalah biasanya memang lebih ke permasalahan sinyal. Karena banyak dari mereka ada yang juga tinggalnya itu bukan di perumahan yang tanda kutip layak lah ya. Ada yang memang rumahnya sangat sederhana sehingga sangat jauh sebenarnya dari menara-menara BTS, jadi terkadang mereka juga sulit untuk mendapatkan sinyal. Jadi seperti yang tadi Santi bilang, sering tuh ada kalanya mereka harus matiin video, ada kalanya juga bahkan lagi di tengah pertemuan tiba-tiba keputus, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, dan berbagai macam technical difficulties lah ya. Sedikit update yang terjadi kurang lebih sekitar 6-9 bulan ini, dalam waktu dekat, 3 bulan, 2 bulan malah, kurang malah, akan ada anak-anak dari angkatan yang paling dewasa, yang sekarang ini nama angkatannya Savio, akan lulus dari SMA, maka juga akan lulus dari program ini. Dan ketika pergantian tahun ajaran, kami sudah berencana untuk merekrut 20 anak baru juga. Jadi keluar 20, masuk 20. Dan saat ini totalnya ada 59 anak. Kalau ada Bapak Ibu yang ikut dari yang pertemuan yang lalu, sebenarnya pertemuan yang lalu itu kalau di tengah tahun kemarin begitu ya, itu jumlahnya masih ada 62 anak. Tetapi kemudian 3 anak mengundurkan diri karena berbagai macam alasan. Ada yang karena pandemi, orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi dan akhirnya pulang kampung begitu. Jadi ikut bersama orang tuanya, ada yang seperti itu juga. Dan ada yang keluar dari ASAK, dan karena kita kerjasamanya sama ASAK, jadi dia juga mengundurkan diri dari program ini. Dan tahun lalu ketika pandemi mulai, sekitar 2 bulan, 3 bulan awal itu lumayan terseok-seok, mencari model, mencari bentuk, dan akhirnya oke, kita lanjutkan pertemuan kita, formasi kita dengan menggunakan Zoom, meskipun ada ya berbagai macam technical support difficulties yang tadi, meskipun kita juga udah coba beberapa hal lah ya untuk mensupport mereka gitu. Seperti misalnya kalau untuk yang membawakan acara begini, udah sempat terpikirkan apakah kita pinjamkan modem misalnya begitu biar bisa dapat sinyal yang lebih baik. Tapi kan kita juga belum tahu apakah di tempat dia modemnya si provider ini apakah bisa atau enggak. Ini masih lumayan struggle juga karena akhirnya harus banyak komunikasi sama anaknya gitu. Dan juga thank you untuk teman-teman yang juga dari berbagai macam support yang kita dapat. Kita udah sempat kirim ke mereka apa ya, vitamin, susu, dan apa ya waktu itu ya, hand sanitizer ya, rasanya sabun seperti itu ya. Udah 2 kali untuk bantu mereka juga. Kurang lebih ini update singkat dari kondisinya, dan karena kondisi Zoom ini juga akhirnya pembelajarannya jadi kurikulum yang seharusnya jadi sedikit terhambat, dan kita mencoba untuk adjusting beberapa hal. Ini sedikit quick report aja untuk dana yang digunakan, yang disalurkan kepada ASAK kurang lebih 9 bulan terakhir ini. Seperti yang bisa dilihat pada bulan Juli dan September itu jumlahnya 31 juta, itu support yang kita berikan per 3 bulan per anak itu saat ini 500.000 untuk support dana mereka, pembelajaran mereka di sekolah gitu yang kita share ke mereka. Jadi sebenarnya pada saat bulan Juli itu masih ada 62 anak, tapi kemudian di bulan Oktober yang tadi saya bilang ada 2 anak yang kemudian mengundurkan diri di ASAK, dan kemudian di akhir tahun kurang lebih ada 1 anak lagi. Jadi saat ini ada 59 anak, dan ini totalnya semua ada selama 9 bulan ini 90.500.000. So sekali lagi ini saya sih mau bilang thank you sih ke Bapak Ibu teman-teman yang udah share uangnya untuk membantu kita, karena ya
saya sih nggak punya uang sebanyak itu, saya sih nggak bisa bantuin seperti itu. So thank you banget untuk Bapak Ibu. So what next? Ini yang kami rencanakan ke depan untuk anak-anak ini. Sebenarnya ada beberapa pertemuan rutin lain yang selain pertemuan rutin seperti hari ini. Jujur kami belum menemukan bentuk yang terbaik karena pertemuannya itu adalah sebenarnya pertemuan dengan orang tua. Kita juga mau buat pertemuan rutin dengan orang tua karena kita nggak bisa untuk mendampingi anaknya tanpa kita juga mendampingi tanda kutip orang tuanya agar orang tua dan anak punya pandangan yang sama lah di dalam keluarga, sebutlah seperti itu. Kami lagi mencari beberapa opsi bagaimana caranya, sebab kalau bisa sebenarnya mau offline ketemu, tetapi kayaknya belum bisa, jadi masih mencoba mencari bentuknya online seperti apa. Retret anak-anak juga begitu, ini juga saya lagi ngecek beberapa model yang mungkin bisa digunakan untuk retret, tetapi di luar pertemuan-pertemuan itu karena kendala-kendala pandemi ini, yang pasti untuk ke depan, terutama untuk formasi rutin mereka, kami mau pakai Krismapedia saat ini. Mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang tahu tentang Krismapedia, mungkin ada yang belum tahu. Krismapedia ini adalah salah satu produk unggulan, produk dari Domus Cordis yang memang mau mengajarkan tentang iman kepada remaja. Memang tujuannya ditujukan untuk pengembangan iman remaja. Secara garis besar aja, karena Teen Cordician ini terbagi menjadi 5 tahun gitu ya, formasi, 3 tahun pertama akan menggunakan Krismapedia ini dan juga beberapa materi tambahan sesuai kebutuhan dari sel komunitas selnya mereka itu di tahun itu. Krismapedia sendiri ada 3 bagian besar, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi persis masing-masing 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Jadi 3 tahun pertama akan menggunakan buku Krismapedia ini, dan karena memang ini ditujukan juga untuk ada pembelajaran online-nya, jadi memang bisa lebih mudah untuk formasi online seperti hari ini. Itu untuk 3 tahun pertama. Lalu untuk tahun berikutnya, kita mau men-sharingkan berbagai macam hal tentang menggali karunia dan talenta mereka. Ini sebenarnya ada bagian juga dari formasi Domus Cordis, jadi kami membuat ini yang untuk versi remajanya lah, yang versi lebih mini, versi lebih singkatnya untuk mereka paling enggak dari usia remaja mereka udah bisa mencoba melihat di dalam diri mereka karunia apa yang mereka punya, talenta-talenta apa yang Tuhan udah berikan kepada mereka agar mereka bisa mulai mengembangkan karunia dan talenta itu. Ini tahun yang keempat. Lalu di tahun yang kelima, ini akan banyak berbicara tentang panggilan hidup mereka. Sekali lagi, Destination Confirm adalah bagian dari formasi Domus Cordis, tapi kita juga mau men-sharingkan beberapa prinsip-prinsipnya kepada adik-adik, biar sejak awal mereka juga udah tahu tentang panggilan hidup mereka seperti apa secara garis besar, apakah misalnya mereka menikah atau tidak, apakah misi apa sih yang Tuhan mau mereka lakukan dalam hidup mereka. Ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan tahun sebelumnya, sehingga begitu mereka udah lihat, oh ternyata gue punya karunia ABC, oh ternyata Tuhan kasih gue DEF, oh kayaknya Tuhan mau manggil gue ke arah ini, oh mungkin Tuhan mau manggil aku ke arah situ, dan sebagainya. Ini untuk tahun yang kelima, dan biasanya di tahun yang kelima, keempat, dan kelima, anak-anak mulai dilibatkan untuk di dalam penyelenggaraan sel, seperti tadi mulai mimpin SL, mulai mimpin membawakan pengumuman, dan lain sebagainya. Jadi kita udah mulai share beberapa responsibility agar mereka juga bisa mulai belajar untuk give back to society, meskipun society-nya di situ hanya cuma teman-temannya aja dulu begitu. Jadi ini yang formasi yang akan kami lakukan ke depan selama 5 tahun, untuk formasi 5 tahun seperti ini.
Oke. Dari saya sebenarnya itu dulu aja. Thank you. Semoga Bapak Ibu bisa dapat gambarannya seperti apa, kondisinya mungkin saat ini seperti apa, nanti biar ya saya nggak panjang-panjang lah, biar nanti di belakang kita bisa ngobrol, Q&A lebih lama. So, thank you, saya lempar ke Santi. Oke, terima kasih Ray untuk presentasinya. Lalu saya lanjut ya dengan oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk tadi kan Ray terkait dengan rencana di tahun 2021 akan seperti apa. Nah, ini juga saya akan melanjutkan terkait dengan dukungan fundraising untuk keberlangsungan acara TC tersebut. Nah, ini adalah salah satu foto di mana anak-anak bisa mengikuti acara outing ya, di mana mereka bisa ke alam terbuka, lalu juga melakukan tantangan-tantangan supaya membantu mereka untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Oke, nah oleh karena itu minta kesetiaan Bapak Ibu nih untuk tetap mendukung teman-teman supaya mereka bisa tersenyum selalu seperti saat mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk tadi ya Ray juga sudah menambahkan kita akan ada tambahan 20 anak lagi. Nah, dari rencana yang hendak kami sampaikan, ini adalah kalkulasi nah, ini adalah kalkulasi kebutuhan dana di tahun 2021 ini. Ada untuk bantuan dana pendidikan mereka sendiri adalah kita komit untuk 1 tahun per anak itu support untuk biaya sekolah mereka adalah sekitar 2 juta. Lalu dan rencana akan ada kurang lebih 79 anak. Lalu juga akan ada rencana akan ada bantuan bimbingan belajar karena ternyata selama kegiatan belajar online ini ada beberapa anak yang kesulitan untuk memahami pelajaran mereka karena kan guru ngajar satu arah lalu dikasih tugas banyak, setelah itu terserah ngerjainnya gimana gitu. Jadi ada beberapa anak yang ngeluh kok ini belajar online jadi lebih sulit gitu. Jadi kami ada rencana untuk adanya bantuan bimbingan belajar ini. Lalu terkait dengan biaya program, nah pertemuan rutin yang akan direncanakan 2 kali sebulan. Ini adalah bila offline ya. Kalau offline karena kita mengadakannya dari pukul 10 sampai jam 12, jadi kita juga mensupport dengan makan siang. Jadi setelah kegiatan seperti tadi, kita ditutup dengan makan siang sehingga anak-anak bisa mingle, bisa ngobrol satu sama lain juga, atau kalau ada diskusi sama yang ingin diceritakan ke kakaknya juga bisa meluangkan waktu di situ. Lalu juga ada operasional retret tahunan, yang tadi ya anak-anak semua, seluruh anak-anak kita pergi outing, atau waktu terakhir juga menginap 2 hari 1 malam, supaya bonding antara mereka dan antara pendamping juga lebih kuat. Oke, lalu juga operasional rekoleksi seminar orang tua, yang tadi sempat disampaikan Ray, ada rencana untuk setahun 2 kali. Oke, lalu untuk biaya lain-lain, manajemen support ini adalah untuk 12 bulan, ini 2 juta maksudnya, ini adalah untuk sewa gedung Argo ya, di mana kantor DC berada, sehingga kita bisa menggunakan fasilitas diberikan. Jadi total rencana untuk pencarian dana adalah sekitar 280 juta, dan terima kasih banget dari Bapak Ibu yang sudah setia untuk mendonasi sehingga kebutuhan dana ini bisa dicukupi ya. Harapannya sih tetap kita bisa hubungannya, relasinya tetap terjaga dan tetap bisa mensupport kami. Oke, lalu nah, jika mau ingin terlibat, nah ini sekarang kami sudah menggunakan secara online. Buat Bapak Ibu saat ini sudah bergabung, ada juga calon donatur yang saat ini masih
ingin lihat-lihat dulu keadaan kondisinya seperti apa, kegiatannya seperti apa, anak-anak akan dapat apa. Ini makanya kami undang untuk hadir di pertemuan saat ini. Bisa menghubungi saya, lalu pilihan partisipasi Bapak Ibu juga ada 4 pilihan. Jadi ada orang tua asuh untuk satu remaja itu 500.000 per bulan, lalu orang tua asuh berpasangan dengan orang lain, jadi 500.000-nya dibagi 2, menjadi 250.000 per bulan, atau donasi satu kali. Lalu atau juga bisa memberikan rekomendasi teman-teman, oh kayaknya teman saya punya hati nih untuk ikut berkontribusi. Nah, ini boleh dan bisa menghubungi saya. Seperti itu. Oke. Demikian harapan kami dari Fundraise sendiri supaya relasi antara Bapak Ibu dan kami semua bisa terjalin sehingga mimpi teman-teman yang tadi sudah disampaikan oleh Ray bisa kita wujudkan sama-sama. Ya, oke. Nah, saya akan lanjut ke pengumuman. Nah, ini akan untuk mulai Maret, maka untuk donat orang tua asuh lama rekeningnya akan pindah ya ke BCA atas nama Yayasan Domus Cordis dan nomor rekeningnya seperti ini. Nanti akan diinformasikan oleh PIC masing-masing ke WA dan email Bapak Ibu. Untuk donatur lama sudah mentransfer ke nomor rekening atas nama Yayasan Domus Cordis. Kan sebelumnya atas nama pribadi, sekarang kami ingin membuat proper sehingga ditujukan ke yayasan. Lalu, berikutnya adalah tadi dari Ray juga sudah menyampaikan bahwa angkatan yang terbesar yaitu angkatan Savio saat ini akan lulus SMA. Demikian juga mereka akan lulus dari pendampingan TC di Juni 2021. Nah, terima kasih atas partisipasi para orang tua asuh yang sudah mendampingi teman-teman ini selama 5 tahun. Nah, lalu kami berharap jalinan kasih di antara kita yang sudah terjalin 5 tahun ini dapat berlanjut, yaitu minta dengan Bapak Ibu bisa mensupport untuk anak-anak baru. Ya, anak-anak baru yang tadi Ray juga sudah menyampaikan 20 lagi yang akan bergabung. Saat ini proses rekrutmen sudah berjalan. Kami sudah menghubungi ASAP dan Pak Arasak juga sudah menyiapkan calon-calonnya. Jadi kita akan memasuki proses seleksi. Jadi harapannya sih nanti di bulan Juli ya, bulan Juli akan ada 20 anak lagi yang bergabung. Jadi harapannya para Bapak Ibu yang sudah mendampingi teman-teman Savio selama 5 tahun bisa tukar guling lah ya dengan support teman-teman yang akan bergabung di Juli 2021. Baik, nah saya stop share dulu di sini. Nah, kami akan ada anak yang akan sharing terkait dengan apa sih yang mereka dapat selama ikut di Teen Coordination ini. Sebentar lagi dikoordinasikan sambil menunggu kehadiran teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau terkait dengan apa yang sudah diinformasikan sebelumnya sambil menunggu teman-teman yang akan testimoni ya. Udah beberapa muka lama ya. Halo Bro Evan. Baru join. Halo Lydia juga. Terima kasih bisa bergabung selama ini. Kalau offline agak kesulitan ya, agak kendala. Sekarang bisa hadir untuk sama-sama. Oke. Oke.
Baik. Bapak Ibu, untuk teman-teman yang akan testimoni sudah hadir bersama di tengah-tengah kita. Mungkin Ika dan Devri boleh on cam kah? Oke. Boleh, silakan siapa dulu nih yang mau testimoni, Ika dulu atau Devri dulu? Masih mute, Dev. Oke, mau Devri Boleh, dulu? Oke, silakan. Baik, jadi selamat pagi kepada kakak pembimbing dan kepada Bapak atau Ibu donatur yang ada di Zoom ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya dalam mengikuti Sales Space Core di sini. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devri Setiawan, biasa dipanggil Devri, dan saya dari angkatan Dominic Savio. Jadi, saya mengikuti Sales Space Core ini tuh selama kurang lebih 5 tahun, dari kelas 8 SMP sampai sekarang, kelas 12 SMA. Nah, di Space Core di sini saya belajar banyak mengenai membaca kitab suci, berdoa selama 60 menit sehari, dan masih banyak yang lainnya. Dan perubahan sebelum dan sesudah selama mengikuti Sales Space Core di sini, saya berasa seperti saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pertama, dari segi kerohanian saya gitu, dan juga Sales Core di sini banyak membuat saya berkembang, saya mengetahui banyak mengenai apa itu baca kitab suci dan lebih rajin lagi, dan membuat saya merasa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan mungkin sekian yang bisa saya sharing, dan sebelum saya menutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu terhadap kepada Bapak atau Ibu donatur yang telah banyak membantu kami, terutama saya pribadi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, dan yang saya bisa lakukan itu yang mendoakan Bapak Ibu donatur serta juga kakak pembimbing Sales Space Core Dis, semoga selalu diberikan kesehatan, berikan rezeki, dan juga berikan umur yang panjang oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya Devri Setiawan, sekian dan terima kasih. Oke, thank you Devri untuk testimoninya. Sekarang kita beralih ke Ika. Ika, boleh open cam sama sound-nya, Ika? Oke, masih mute ya, Ika? Oke, silakan. Aku mulai ya, Kak? Ya, silakan Ika. Semangat. Selamat siang dan shalom buat kita semua di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika dari Angkatan Dominic Savio Teen Cordisian. Di sini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman suka dan duka saya yang saya alami selama mengikuti Domus Code di sini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk semuanya yang ada di Zoom ini, terutama Bapak dan Ibu donatur karena telah meluangkan waktunya di hari Minggu ini untuk berkumpul bersama di sini. Jadi, sudah sekitar 4 tahun saya bergabung di Domus Cordis sebagai Teen Cordisian. Saya sendiri merasa banyak pembelajaran yang didapat dari sini. Saya merasa bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bergabung di Domus Cordis. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pertama ada komitmen di setiap pertemuan yang membuat saya jadi bisa rutin untuk berdoa dan membaca kitab suci. Mungkin itu juga dirasakan sama teman-teman yang ada di sini. Yang kedua,
ada pembelajaran Seven Habits yang sampai sekarang masih melekat dalam diri saya, yang masih saya ingat. Banyak sekali yang bisa saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Semakin hari saya semakin paham untuk memanage waktu dan memilih mana yang lebih penting dan utama. Dan itu sangat membantu saya dalam menjalani hidup saya sehari-hari. Yang ketiga ada public speaking yang diberikan oleh kakak-kakak di Domus Cordis. Di sini sebagai informasi, saya seorang yang introvert dan susah untuk berbicara di depan umum. Tetapi setelah mendapat ilmu tentang public speaking dari kakak-kakak di sini, saya menjadi lebih bisa berani mencoba untuk berbicara di depan umum. Lalu saya mau sharing mengapa saya bisa bertahan di Space Cordis ini sampai sekarang. Sebetulnya semuanya ini karena kalian semua yang ada di sini. Karena kakak-kakak di Domus Cordis yang sudah seperti kakak saya sendiri yang selalu mendoakan dan memberikan semangat setiap harinya. Ada juga teman-teman yang selalu support satu sama lain walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu donatur yang telah membantu kami di bidang pendidikan ini, karena ini sangat membantu kami. Saya mendoakan supaya Bapak dan Ibu donatur selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekiranya sekian dari saya. Terima kasih. Thank you Ika untuk Thank you, Ika. testimoninya. Ya, memang menyaksikan pertumbuhan Ika luar biasa ya selama ikut di dampingan TC ini. Lalu Bapak Ibu ada video yang dikirimkan ke saya dari Angkatan Savio untuk sebagai ungkapan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dengan mereka selama 5 tahun ini. Sebentar ya. Apakah sudah tampak? Halo Bapak Ibu donatur, nama saya Leonardo Carlos Yaya, saya selaku Ketua dan Perwakilan dari Angkatan Dominic Savio. Rasa ucap terima kasih dan rasa syukur sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu donatur atas kontribusi, kepedulian, dan dukungan Bapak Ibu donatur dalam pendidikan kami dan dalam setiap kegiatan aktivitas kami sebagai Teen Cordisian. Sehingga kami dapat menamatkan pendidikan sampai selesai dan menjalankan setiap kegiatan aktivitas kami sebagai Teen Cordisian dengan lancar dalam setiap event dan dalam setiap kegiatan serta pertemuan. Dan saya serta teman-teman saya beberapa sudah diterima dalam universitas untuk melanjutkan pendidikan kami. Dan berikut adalah beberapa namanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Evan, Bapak Handinata, Bapak Charles, Ibu Ika Mia, Ibu Rina, Bapak Santoso, Ibu Eva, Ibu Susan, Ibu Iriana, Ibu Peggy, dan Bapak Alex. Terima kasih atas rasa kepedulian, kontribusi, dan dukungan kepada kami. Jasa Bapak Ibu donatur tidak akan pernah kami lupakan. Dan ini ada sedikit persembahan kecil dari kami. Kiranya Bapak Ibu donatur menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Sejak awal kami memulai mengenal dunia, sejak itu juga kami memulai memahami arti kehidupan.
banyak kisah yang telah kami lewati demi mengejar impian. Semua kisah itu tak dapat kami lupakan dari memori kami. Tentang perjuangan kehidupan dan peran dari Bapak Ibu donatur yang mendukung untuk meraih impian kami. Walau banyak rintangan yang harus dihadapi, namun bukan itu yang membuat kami harus menyerah. Karena kehidupan ini butuh kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Maka itu tak ada kata menyerah sebelum mencapai impian yang penuh harapan. Aku ucapkan terima kasih atas jasamu sebagai Bapak Ibu donatur yang telah membantu untuk mengatasi masalah kami. Aku tahu kau tak akan selalu ada untuk kami. Sekaligus aku tahu tak mungkin membalas jasamu. Hanya rasa terima kasih yang setinggi-tingginya yang bisa aku bawa sebagai penghargaannya. Dan sebaik doa dimanapun Bapak Ibu donatur berada. Terima kasih karena Bapak Ibu donatur mengambil kami di bawah sayap tanggung jawabmu. Semoga Tuhan membalas kebaikan yang Bapak Ibu donatur berikan kepada kami. God bless you. Kami berdoa untuk Bapak Ibu para donatur. Semoga Tuhan memberikan panjang umur, kebahagiaan, kesehatan, dan kelancaran dalam bidang ekonomi dan juga segala jenis usaha yang sedang dikerjakan oleh Bapak Ibu donatur berhasil dan lancar, dan keluarga Bapak Ibu donatur dilindungi dalam naungan Tuhan. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat, balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Nah, sekarang kita bakal ada pantun untuk Bapak Ibu donatur kita nih. Apa tuh pantunnya, Los? Ada parang lagi diasah, jangan lupa dipakaikan pita. Mungkin kita harus berpisah, tapi ini bukan akhir cerita kita. Banget, Los, pantunnya. Kalau gitu, Bapak dan Ibu, aku juga mau ikutan pantun ya. Ada kucing di tengahan, ada pepatani cuma satu. Meskipun ini ada perpisahan, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Cakep, Mon. Lanjut, ke pasar beli mie sekardus. Tidak lupa membeli obeng dan palu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami doakan Bapak Ibu sehat selalu. This is the last one. Ke Semarang beli papan catur. Tidak lupa mampir ke Bandara Kuala Namu. Teruntuk yang tersayang Bapak Ibu donatur, akan kami ingat selalu jasa-jasamu. Sampai
Special thanks goes to the donors for the economic assistance you have provided for our education for the past 5 years. May you always be healthy, stay safe, and God bless you. We love you. Cakep, terima kasih banyak Bapak Ibu Donatur. Oke, terima kasih Bapak Ibu, demikian video singkat yang baru aja dikirimkan ke saya, jadi inisiatif dari teman-teman Savio untuk membuat video ini sebagai ungkapan terima kasih ke orang tua asuh mereka yang sudah setia mendampingi selama 5 tahun. Oke, terima kasih Ika, terima kasih Devri, tolong disampaikan salam thank you ya untuk teman-teman Savio. Kalau Ika dan Devri mau live, boleh kembali ke ruang kelas ya. Thank you, thank you. Makasih, Kak. Ya, thank you Ika. Oke, sekarang kita akan Q&A. Lalu, sebelum Q&A, saya ingin agenda kita tinggal 2, yaitu Q&A dan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa join ke breakout room untuk melihat kegiatan teman-teman. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan dulu nih terkait beberapa hal yang ada di breakout room. Ya, jadi saat ini sedang berlangsung 3 kelas. 3 kelas tersebut adalah room 1, room 2, atau room 3. Room 1 adalah teman-teman Savio, di mana kegiatan langsung adalah public speaking. Jadi seperti yang tadi sudah Ray sampaikan, mereka saat ini sedang masuki tahun kelima dan sedang belajar untuk gimana caranya membagikan sharing iman ke teman-teman sesama mereka. Jadi dengan gaya mereka, dengan pengalaman mereka, kita encourage dan juga kita masukkan untuk menjadi public speaking yang menginspirasi orang lain. Lalu room yang kedua adalah workshop worship. Ini juga kami mengajarkan ke teman-teman gimana caranya untuk menjadi song leader, singer, dan juga support yang lain untuk acara kegiatan kerohanian. Jadi untuk Bapak Ibu tadi melihat ada singer dan juga ada MC. Nah, mereka berasal dari teman-teman di angkatan Katsi, yaitu yang di room 2. Lalu untuk yang room 3 adalah saat ini sedang seminar hidup dalam roh yang sesi 4, yaitu ada pendoaan luka batin. Jadi tadi dari jam 10 mereka ada prayer worship dan juga untuk doa luka batin. Jadi karena kegiatan mereka sedang berlangsung, bila Bapak Ibu join bisa mengobservasi dengan kondisi mute ya, karena kegiatannya sedang berlangsung. Nah, setelah Q&A sebenarnya acara kita sudah selesai, jadi kunjungan Bapak Ibu ke breakout room juga opsional bagi yang merasa ingin selesai, kami ucapkan terima kasih. Lalu bagi yang ingin tetap stay, lanjut berkunjung ke breakout room 1 atau 2 atau 3, bebas. Dan acara TC sendiri akan selesai sekitar 11 atau sampai 11.30. Demikian info dari saya. Nah, kita lanjut ke Q&A kali ya, Ray. Santai aja ya. Mayoritas kita kenal nih. Atmosfernya kayak tegang sekali. Mungkin kalau ada teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kan juga ada yang baru join, bisa langsung open mic untuk mengajukan pertanyaannya ke saya dan Ray. Kami usahakan untuk menjawab. Oke, atau sudah mungkin bisa sharing setelah mengikuti kegiatan hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau ada pesan-pesan dari Regan, dari Michael, atau dari Monik, Evan, Ibu Neti, dari Lydia, apakah ada?
sudah cukup jelas apa yang sudah kami presentasikan tadi oleh Ray dan saya. Mungkin tambahan sedikit aja kali ya, sebagai informasi, selama ini kita udah kerjasamanya dengan 7 paroki ya, 7 paroki ASAK di Jakarta, Bonaventura, Keramat, MBK dan MKK, Paskalis, Filipus Rasul, dan Satora. Jadi saat ini ada 7. Akan nambah nggak ya? Mungkin nggak kali ya? Belum ya? Saat ini belum ya, lagi pandemi ya, agak kesulitan karena kita kan perlu silaturahmi dulu kalau masuk ke paroki baru gitu. Jadi yang 7 paroki ini yang kurang lebih kita sudah jalin relasi ya cukup lama gitu ya, karena setiap tahun repeat order lah istilahnya. Ya, yang paling lama itu dengan paroki Paskalis sama Satora. MBK. Ya. Satora ya? Satora, Paskalis, sama MBK. Ya, itu yang sejak dahulu kala. Dari awal berdiri sepertinya. Seperti itu. Oke. Jika cukup jelas, gimana Re Q&A-nya? Apa kita mau sudahi aja? Kayaknya sudah pada nggak sabar nih ingin melihat ke breakout room anak-anak. Ya, nggak, kan juga punya kontaknya kita kan, kalau memang ada pertanyaan belum kepikir, it's okay sih kalau misalnya mau langsung lihat sana lihat sini, oke lah. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, karena itu pertemuan orang tua asuhnya sudah selesai. Nah,